Shalom semuanya. Pada hari ini perkongsian saya diambil daripada Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 hingga 34. Dan tajuk saya adalah bertumbuh dalam norma baru. Markus pasal 4, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang biji sesawi, katanya lagi. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas peluang dan kesempatan ini kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Bantu hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, pada awalnya peristiwa ini berlaku di mana Yesus mulai mengajar di tepi Tasik Galilea. Orang ramai berdiri di Tasik, lalu Yesus mengajar banyak perkara kepada mereka dengan menggunakan perumpamaan. Kita dapati juga perumpamaan ini dicatat di dalam Injil, yaitu Injil Markus, Lukas, dan Matius. Bagi Markus, mungkin dia memilih kedua perumpamaan ini untuk memberi semangat kepada pembacanya. Lebih lagi pada masa itu, dia ingin memberi semangat kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, dan beberapa pengikut yang lain, karena ada ramai yang masih menolak Yesus dan menganiaya pengikut Yesus Kristus. Saudara dalam Kristus, segala sesuatu yang hidup harus bertumbuh. Meskipun proses dan hasil pertumbuhannya tidak selalu dilihat secara fisikal. Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk mengajar para pengikutnya untuk menjelaskan tentang Injil Kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus, di mana dia selalu menunjuk kepada kehidupan yang sejati. Mari kita lihat ayat 26 hingga 29. Ayat ini adalah tentang perumpamaan penabur benih. Ketika kita lihat pada ayat 26 hingga 29 ini, pada ayat 26 kita diawali dengan penabur benih yang menabur benih seperti dia hanya menabur benih itu ke tanah. Ini adalah cara Tuhan memerintah, di mana Tuhan di sini yang terlihat hanya bertindak untuk menabur saja. Lalu kita lihat benih itu mengeluarkan tunas, tangkai, dan bulir ataupun bijiran hingga buahnya matang. Pada ayat 27 kita lihat tentang seorang petani. Sebagai seorang petani, mereka sudah berpengalaman. Mereka tahu bila masa untuk menabur benih dan bila masa untuk menuai hasil tanaman mereka. Jadi maksud ayat ini adalah mengenai segala sesuatu adalah di tangan Tuhan. Seperti mereka percaya bahwa Tuhan yang memberi benih itu hidup. Seperti dokter tidak dapat menyembuhkan pesakit mereka, tetapi mereka percaya bahwa pesakit mereka akan sembuh, yaitu mendapat penyembuhan daripada Tuhan. Terlihat pada ayat 28. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah. Mula-mula pucuk
kemudian bulir, dan akhirnya buah. Kita lihat pada ayat ini. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang berbunyi begini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ini adalah bermaksud bukan bumi yang mempunyai kuasa yang mengeluarkan hasil tanpa pekerja. Maksudnya di sini adalah semua benda yang hidup adalah datang daripada Tuhan, sama ada tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Jadi, semua proses ini menunjukkan campur tangan Allah yang memberkati semua yang ada di dalam bumi ini, dan ini menunjukkan Tuhan adalah Maha Kuasa. Pada ayat 29, kita melihat, manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya karena musim menuai sudah tiba. Maka tibalah waktu untuk menuai. Semasa penuaian bijiran ataupun bulir yang penuh dengan isinya, pada masa itulah tiba masa untuk mencantas, untuk memisahkan rumput daripada hasil tanaman itu. Pada ayat ini merujuk tentang apa yang terjadi semasa hari penghakiman nanti, apabila kerajaan Tuhan datang dan kejahatan telah dikalahkan. Maka Tuhan akan memisahkan di antara mereka yang menerima Kristus dan mereka yang tidak menerima Kristus. Ayat 31 hingga 32 adalah mengenai perumpamaan yang kedua, yaitu mengenai biji sesawi ataupun mustard seed. Pada ayat 31 hingga 32 ini menunjukkan tentang pertumbuhan kerajaan Allah yang digambarkan melalui penanaman biji sawi yang paling kecil tadi. Pada ayat ini, Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah dan bagaimana Allah memerintah dengan luar biasa. Walaupun pada awalnya ia sangat kecil. Beberapa waktu kemudian benih itu tumbuh dan menjadi yang terbesar. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, biji sawi itu boleh membesar sehingga burung datang membuat sarang di bawah keteduhannya. Jadi biji sawi tumbuh menjadi sangat besar. Saudara dalam Kristus, apa yang kita boleh pelajar dari firman Tuhan ini? Ini adalah proses bagi norma baru untuk pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen. Kalau kita lihat pada 2 tahun ini, keadaannya sangat berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Biasanya kita pergi ke office untuk bermesyuarat, bersemuka, dan beribadah secara bersemuka di gereja. Biasanya kita dapat mengambil perjamuan kudus bersama. Kita meluangkan masa dengan rakan-rakan sekerja. Di gereja, biasanya kita dapat merayakan baptism dan confirmation. Dan kita dapat memilih ahli PCC dan MDC baru ketika kita beribadah bersama. Tetapi tahun ini keadaannya sangat berbeza. Semuanya bertukar menggunakan online. Kita harus bergantung kepada Zoom, Google Meet, YouTube, dan sebagainya untuk berhubung dan bertemu dengan rakan sekerja. Yang sedih sekali apabila kita melihat di gereja pembaptisan dan penetapan juga ditangguhkan. Semuanya sudah berubah dengan sangat drastik sekali. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang Kristen? Di tengah-tengah semua perubahan ini, kita mempunyai peluang untuk merasakan firman Tuhan yang memberikan kita menjadi kuat. Ini adalah peluang kita untuk merasai ataupun experience bagaimana kekuatan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan Anda. Kekuatan itu hanya Anda dapati melalui Roh Kudus Tuhan yang selalu ingin mendorong Anda. Di mana Dia, yaitu Roh Kudus itu, yang mendorong kita semakin ke hadapan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Roh Tuhan akan bekerja dan bergerak dengan cara yang misteri dan indah. Sungguh luar biasa. Roh Tuhan membantu kita untuk membina hubungan dengan Tuhan.
Sometimes our flesh may fail, but His word never fail. Move your hearts toward God. Jadi firman Yesus selalu menguatkan kita. Roh Tuhan yang mendorong kita untuk terus bekerja walaupun kita merasa tidak bermaya. Dia yang membawa kita kepada kasih itu, membawa kepada harapan itu, walaupun ada cabaran ketika kita berjalan bersama Tuhan. Jadi Roh Kudus yang membawa kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang menghidupkan kehidupan yang baru daripada tanah yang kering. Hati kita mungkin keras. Our soul may be dry. Tetapi Roh Kudus yang membawa kita kembali ke jalan yang benar, yang menghidupkan kehidupan baru. Itu adalah sifat Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus sebagai penolong. Sifat Roh Tuhan membuatkan kita mengenali apa itu kasih, yang membawa penebusan dan transformasi yang selalu ada bersama kita. Dia membawa kita mempunyai harapan dan menghidupkan roh kita kembali untuk memampukan kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan penebus. Hal ini telah membuatkan kita berada di jalan yang tidak pernah kita bayangkan dan menghasilkan pohon yang kuat seperti benih kecil itu tadi, dan menjadi community yang kuat dari hati yang bersedia dan mempunyai fokus untuk bersaksi tentang Tuhan. Sebagai contoh, semasa pandemik ini ada yang mampu membantu mereka yang memerlukan bantuan. Jadi di sini sebagai gereja dan umat Tuhan, Anda harus mencari jalan untuk memberkati orang lain. Seperti benih yang kecil tadi, yang menjadi rendang sehingga burung-burung dan binatang yang lain dapat berteduh di situ. Ini membantu Anda menjadi lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Ketika kita merenung firman Tuhan ini, ada yang menyedihkan dan mencabar di dalam kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang cara Tuhan sukar kita fahami. Seperti yang Anda tahu, ramai yang bimbang bagaimana gereja akan bertahan dari perubahan yang kita lalui sekarang. Ada yang bimbang bagaimana mereka akan bertahan daripada wabak COVID tersebut. Pesan daripada Injil tentang kehidupan, kebangkitan, dan harapan yang diberikan oleh Yesus, di mana Tuhan selalu bersama kita dengan cara yang baru dan selalu mengejutkan kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Anda harus melihat dan percaya dengan iman. Seperti Rasul Paulus berkata, "We live by faith, not by sight." Ini adalah iman Kristen yang menjadi besar dan lebih percaya, makin percaya, dan makin percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan telah menyediakan dan menciptakan sesuatu yang baru bagi setiap umat yang percaya. Sesuatu yang baru yang saya katakan di sini adalah Tuhan ingin memperbarui di dalam diri Anda daripada kesedihan, kekecewaan, hati yang putus asa. Dia ingin menyembuhkan setiap kita. Tuhan ingin menyembuhkan setiap kita. Begitu juga Tuhan ingin memulihkan di dalam community kita, seperti penipuan yang berlaku, rasuah yang berlaku, racism yang berlaku, dan sebagainya. Disebabkan itu kita harus berdoa supaya Tuhan memberi belas kasihan-Nya kepada community kita, keluarga kita, gereja, dan seluruh umat-umat Tuhan. Saudara dalam Kristus, ingat saudara, kerajaan Tuhan itu seperti benih yang kecil sehingga menjadi yang terbesar dan mampu memberi pelindungan dan pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi apa yang kita tidak harus lakukan sebagai orang Kristen? Kita jangan lihat ke belakang. Paulus berkata di dalam Filipi yang ketiga, lupakan perkara-perkara yang di belakang. Jadi Tuhan ingin
memperbaharui Anda, setia dan percaya kepadanya. Sebagai kesimpulan, kita harus bertumbuh dalam norma baru ini. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi setiap yang bernafas di bumi ini dan di surga. Tuhan yang Maha Kuasa memegang setiap kehidupan. Firman Tuhan berkata, setiap yang percaya kepada anaknya itu akan mendapat kehidupan yang kekal. Maksudnya di sini, kita mendapat bahagian di dalam kerajaan Tuhan. Seperti Dia yang menjadikan dan membenarkan benih itu tumbuh, memberi kehidupan baru. Seperti pokok-pokok baru akan tumbuh di dalam gereja Anda pada hari ini. Ia harus bertumbuh dari asas yang kukuh, yaitu melalui firman Tuhan, supaya burung-burung akan membuat kediaman dan berteduh di bawah mereka. Kerajaan Tuhan adalah seperti gereja yang setia. Jadi norma baru bukan menjadi ketakutan, tetapi bangkit untuk melihat hari-hari yang baru, untuk mendapat kehidupan yang baru, supaya yang melihat benar-benar melihat bahwa mereka tidak pernah bersendirian, bahwa Tuhan bekerja di dalam mereka dan tinggal di dalam mereka setiap masa. Jadi inilah masa dan norma Anda untuk membina hubungan, mewujudkan hubungan baik, mendamaikan, dan menjadikan yang baru di dalam keluarga, gereja, dan community Anda. Sekian perkongsian saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih atas firman-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau selalu memimpin kami Tuhan untuk melihat kebenaran di dalam kehidupan kami dan seterusnya di dalam keluarga kami, gereja kami. Terima kasih Bapa dan kuatkan keiman kami Tuhan supaya kami hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam apa yang kami lihat. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati semua.